berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Pancajiwa, keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Rosmi. Amarat Inspektur Upacara. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyikum tahiyyatan islamiyatan khairat hayatin fil alamin. Tahiyyatul Islam hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Umat Islam Nurul Iman dan jajarannya, yang terhormat Kepala Desa Tajur dan jajarannya, yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Iman, yang terhormat Kepala Kober Ar-Rahmat, yang terhormat Kepala SD Negeri Tajur 2 beserta para guru, Dewan Guru dan Asatiz Pondok Pesantren Nurul Iman dan juga MTS dan seluruh lembaga di bawah Yayasan Nurul Iman, anak-anakku sekalian, baik yang di Pondok Pesantren, MTS, MD, Kober dan juga SD, para hadirin, wali santri, mahasiswa, dan seluruh undangan yang hadir di sini. Dua bulan yang lalu, saya telah menyiapkan agenda ini, agenda apel tahunan Pekan Perkenalan Pondok Pesantren Nurul Iman Tajur. Namun takdir berkata lain sehingga acara ini sempat tertunda. Pada hari ini, jam ini, detik ini, kita semua hadir di tempat ini untuk melaksanakan apel tahunan Pekan Perkenalan Pondok Pesantren Nurul Iman Tajur dengan maksimal. Alhamdulillah, pelaksanaannya maksimal, extraordinary dan luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa jika kita bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah. Sebaliknya, kalau jika kita kufur maka azab Allah sangat pedih. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menerima apa adanya bima atau Allah, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan bersyukur segalanya berkah. Berkah akan datang dari mana saja, bahkan dari langit insya Allah. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, lihatlah anak-anak kita ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mereka penuh semangat mendukung agenda apel tahunan ini. Jauh hari sebelum mereka tampil, mereka dengan gigih berlatih. Mereka berusaha susah payah, tiada henti, tiada kesal, tiada bosan. Dan alhamdulillah hasilnya bisa disaksikan hari ini. Mengapa anak-anak kita bisa semangat seperti itu? Karena mereka punya prinsip manjadah wajadah. Bareng-bareng. Manjadah wajadah. Sungguh-sungguh maka dapatlah ia. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu.
Apa makna manjada wajada? Apa makna dibalik mahfuzat ini? Pertama, kita diminta untuk bekerja keras. Sebagai pelajar, anak-anakku, kalian diminta untuk benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Niatkan dengan ikhlas, tekad harus bulat. Yang masih ingat rumah sementara, jangan ingat rumah dulu. Ingatlah orang tua dengan mendoakan mereka supaya sehat selalu dan rezekinya lancar untuk pendidikan kalian semua. Makna yang kedua adalah berpikir keras. Setelah bekerja keras, berpikir keras. Bagaimana caranya belajar yang lama menjadi cepat? Bagaimana belajar yang tidak bisa paham mudah dipahami dengan cepat? Maka berpikirlah optimis, jangan pesimis. Sebab pesimis itu bagian dari orang-orang kafir. La tai'asu min rohillah, innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang kafirlah yang putus asa. Kita sebagai muslim jangan putus asa. Setelah bekerja keras, berpikir keras, lalu yang ketiga adalah berdoa keras. Apa maksudnya berdoa keras? Berdoa itu jangan berhenti, kapanpun, dimanapun, mintalah kepada Allah. Segala apa yang disediakan di dunia ini, termasuk ilmu yang kita pelajari, adalah milik Allah. Hanya sebagian kecil yang Allah berikan ilmu kepada kita. Tetapi dari ilmu yang kecil itu manusia bisa menguasai dunia. Ya, bagaimana dengan akhirat? Tentu dengan ilmu pula. Maka kalau kita pengen ilmunya berkah dan bermanfaat, jangan lupa berdoa. Sebelum belajar berdoa, setelah belajar berdoa. Mintalah pada Allah ilmu yang bermanfaat. Setelah bekerja keras, berpikir keras, berdoa keras, terakhir bersabar keras. Apa maksudnya? Apakah sabar itu menerima apa adanya tanpa usaha? Bukan. Bersabar di sini adalah menerima dengan ikhlas tapi memperbaiki apa yang kurang, penuhi apa yang kurang. Kalau hari ini belum bisa berhasil belajar satu hari satu ayat, besok harus bisa satu hari satu ayat, bahkan lebih untuk hafalannya. Kalau hari ini belum bisa memahami rumus matematika, besok harus hafal, bahkan bisa menjabarkannya dengan baik. Ya. Itulah bersabar dengan keras. Anak-anakku sekalian, di atas langit hanya ada Allah, di bawah hanya ada tanah. Bulatkan tekad kalian untuk belajar, banggakan orang tua, keluarga, nusa, bangsa dan agama. Ya, kalau sudah punya tekad jangan mundur lagi, jangan malas, jangan kendor. Ada guru, tidak ada guru, belajar. Guru pun memberikan tugas ketika sibuk, saya yakin. Ya, kurangi kegiatan-kegiatan yang menandakan bahwa kalian malas. Ya. Belajar dengan giat, jangan bermalas-malasan. Ya. Jadi, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah bertekad itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya. Ada orang yang buta tetapi bisa melihat. Namun sebaliknya ada orang yang bisa melihat namun aslinya dia adalah buta. Apa maksudnya? Maksudnya adalah buta yang sesungguhnya bukan pada mata, tetapi pada mata hati yang ada di dalam dada ini. Begitulah ajaran Al-Quran mengajarkan kita. Ya, kalau kita melihat tapi tidak pulih dengan keadaan, kita melihat guru mengajar tapi kita cuek, itu berarti kita sesungguhnya tidak melihat apa yang terjadi, tidak memahami, tidak mempelajari. Sebaliknya orang yang buta, benar-benar buta tapi dia melihat. Banyak orang yang buta menghafal Quran. Teman saya dulu kuliah, orang buta naik motor kemana-mana, kuliahnya selesai. Itu yang dimaksud buta, bukan buta sesungguhnya. Yang buta adalah buta mata hati. Nauzubil, jangan sampai hati kita buta. Kemudian anak-anakku sekalian, suatu saat kalian akan terjun kembali ke masyarakat, pulang ke masyarakat sebagai munzirul kaum. Kalian dididik untuk menjadi orang yang menjadi pengingat kaumnya, bukan menjadi orang-orang yang biasa saja. Ya, harus jadi orang yang luar biasa. Tidak di masyarakat kalian akan temui
orang yang bertitel namun tidak berkualitas dan tidak berkembang untuk maju. Sebaliknya, ada sebagian yang tidak bertitel namun berkualitas dan maju. Maka pesan saya, anak-anak, jadilah orang yang bertitel namun juga menjadi orang yang berkualitas. Kejar titel tinggi-tinggi tapi ilmunya harus bermanfaat. Jangan hanya titel tapi titelnya palsu, bukan dari hasil belajar, ya. Kejar cita-citamu setinggi langit, dapat titel, ilmunya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan bangsa ini. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika kalian sudah pintar, sudah hebat, sudah pendudukan tinggi, sudah bisa melaksanakan banyak tugas, sudah mampu, sudah berjasa, termasuk orang satu-satunya bisa memimpin, jangan merasa paling apa? Paling merasa benar, paling merasa tinggi, paling merasa hebat. Pokoknya jangan merasa semuanya itu. Ingat, ya, biarlah orang lain menilai kita apa adanya. Tidak usah membuat orang lain terkesan dengan kita. Don't impress others. Biarkan mereka menilai kita. Kalau kenyataannya kita memang mulia, orang akan menghormati kita tanpa diminta, ya. Tanpa diminta pun orang akan tahu, oh anak ini santri Nurul, siswa MTS pun hebat, bisa berjuara di mana-mana, bisa berbakti di masyarakat, berguna bagi masyarakat. Tidak usah memberitahu, saya orang hebat, kamu harus hormat, tidak usah. Itu namanya gila dunia, ya. Semuanya hanya pemberian Allah. Kita syukuri, kita jalani apa yang menurut Allah baik, dan memang kita mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, camkan ini, tidak berbudi orang yang tidak tahu budi. Tidak berbudi orang yang tidak tahu budi. Tidak berbudi orang yang mengharap balas budi. Sekali lagi, tidak berbudi orang yang mengharap balas budi. Maka pesan saya, berjasalah tapi jangan minta jasa. Tangan kanan melakukan apa, tangan kiri tidak tahu. Biarlah kita melakukan kebaikan itu karena kita memang ikhlas untuk beramal, untuk dinilai Allah sebagai orang yang baik, ya. Tidak usah meminta jasa. Jadilah selamanya orang baik, tetap menjadi orang baik. Jangan bosan-bosan jadi orang baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu baik, maka kebaikan itu akan datang pada dirimu sendiri. Tetapi jika kamu buruk, keburukan akan datang kepada diri sendiri. Maka jangan mendoakan jelek kepada siapapun, karena bisa jadi kembali kepada diri kita. Jangan mengatakan kotor, perkataan itu akan datang kepada diri kita. Tapi doakan yang baik. Nabi mencontohkan kepada kita, walaupun kepada musuh Nabi mendoakan, akhirnya musuhnya menjadi sahabat yang paling setia. Yang contoh, yang salah satunya adalah sahabat Hamzah. Beliau tadinya musuh, sekarang malah menjadi pembela Nabi mati-matian. Kemudian anak-anakku sekalian, Pondok Pesantren Nurul Iman ini adalah salah satu lembaga di bawah Yayasan Pendidikan Umat Islam Nurul Iman. Pondok ini dibangun dengan peras keringat, susah payah, keikhlasan para pendirinya, para wakif, para keluarganya. Maka kita semua yang diamanahi mengelola lembaga ini, anak-anak yang diberi kesempatan belajar di lembaga ini, ayo kita majukan bersama, ya. Pondok ini adalah pondok milik umat dan bangsa. Maka sebagai anak-anak santri berpikir apa yang bisa diberikan untuk pondok, bukan apa yang harus diminta oleh pondok, ya. Jangan bergantung kepada pondok, tapi berilah apa yang bisa diberikan ke pondok, apa yang bisa diberikan. Dengan memberi kita akan menerima. Ingat, Allah sering mengingatkan kita bahwa dengan sedekah, dengan infak, maka pahalanya akan berlipat ganda. Anak-anakku yang sudah mondok sudah merasakan ketika bulan puasa kita tidak punya apa-apa, tetapi sebelumnya kita memberikan makan pada orang yang datang ke sini, tamu kita. Lalu anak-anak kita santri memohon ataupun berharap, ya Allah semoga ada makanan yang enak esok hari. Tiba-tiba alhamdulillah Allah mengabulkan, datang seketika. Itulah min haitsulah yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsulah yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan jalannya dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalian sudah mengalami itu, ya. Sudah mengalami itu semua. Apa yang dikatakan Allah, difirmankan Allah memang benar adanya.
Kembali lagi kepada pondok kita ini. Pondok kita ini termasuk lembaga-lembaga di lingkungannya tidak bisa dimiliki oleh pribadi, tidak bisa memikirkan nasib pribadi, anak, istri, ipar, besan, dan keluarga lainnya, karena ini milik umat. Maka jangan berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari lembaga dan pondok ini, bagaimana caranya. Tetapi sebaliknya, berpikirlah apa yang bisa saya berikan kepada pondok, bagaimana caranya, ya. Apa yang saya bisa berikan dan bagaimana caranya, ya. Berpikirnya dirubah, pola pikirnya, mindsetnya dirubah. Jangan bermental pengemis tapi pemberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Ingat, memberi lebih baik daripada meminta. Kemudian kurang lebih 8 bulan ini kami mencoba menerapkan sistem modern di Pondok Pesantren Nurul Iman ini. Pondok modern bukan berarti sistem dan metodenya saja modern, apalagi alat-alatnya saja yang hanya modern dan canggih. Tetapi modern yang sesungguhnya adalah ada pada jiwa dan watak. Ada pada jiwa dan watak. Bersistem dan bermetode modern belum tentu berwatak modern. Maka kalau berwatak dan berjiwa modern sudah tentu bersistem modern. Dalam pendidikan pondok modern, teman kalian tadi sudah membacakan panca jiwa. Ada jiwa keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Itu menjadi pedoman bagi kami untuk mendidik kalian menjadi kader-kader pemimpin umat, bukan menjadi anggota, menjadi kader pemimpin umat. Kalian ditempa dengan berbagai cobaan, rintangan, disiplin, ya. Kalian diajar mendidik diri sendiri, mengajak temannya, mengajari temannya, mendidik adik-adik kelasnya. Yang paskibra tadi MTS ngajari adik-adiknya, yang pondok juga ngajari adik-adiknya. Itu jiwa-jiwa pemimpin muncul di situ. Karena belajar tidak hanya di kelas. Apa yang kalian lihat, dengar dan rasakan adalah pendidikan. Semuanya pendidikan. Ya, yang kalian dengar, rasakan adalah pendidikan. Munculkan jiwa-jiwa perjuangan yang tangguh. Jangan bermental sampah, apalagi menjadi sampah masyarakat, tidak boleh. Ya, santri Nurin baik di pondok, di MTS, Kober dan seterusnya, termasuk anak-anak kita SD. Jadilah jiwa-jiwa pejuang yang tangguh, banggakan orang tua. Kalian adalah calon generasi penerus kami yang sudah tua-tua ini. Ya, tidak selamanya kami ada di dunia ini, kalianlah penerusnya. Maka salah satu pendidikan di kami di pondok yang dengan sistem modern yang kami usung adalah pendidikan kader umat. Ya. Anak-anak masih kecil pun kita anggap sebagai orang yang punya kemampuan lebih, karena fitrahnya anak itu punya kemampuan yang bisa kita arahkan. Kalian dilatih selayaknya guru yang mengajar adik kelasnya. Kalian membimbing pramuka, paskibra dan lain-lain. Itulah pendidikan kader umat. Ya. Kalian nanti ke depannya, ya, jadilah pemimpin 10-20 tahun lagi atau 30 tahun. Jadi pemimpin buat diri sendiri, keluarga, di kampung, di desa, di kota, di sekolah, di lembaga, di perusahaan, bahkan di negara dan bangsa ini. Siap menjadi pemimpin? Siap. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir ini untuk menyemangati, karena takbir itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya satu lagi, ya. Hidup ini bukan pilihan tapi takdir yang kita dapatkan. Maka mau tidak mau dilahirkan dari siapapun itu, orang tuanya, dari keluarga manapun, dari keluarga lengkap tidak lengkap, dari keluarga yang memang orang itu sudah nggak ada. Hidup itu memang takdir Allah seperti itu. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di mana dengan orang tua siapa. Maka semangatlah dalam hidup ini, ikhlaslah menjalani hidup ini, ya. Harus berani menghadapi hidup ini. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Slogan ini penting sekali supaya kita tetap semangat untuk hidup. Hidup bukan hanya di dunia, tapi kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Ya. Hiduplah seakan-akan bekerjalah seakan-akan kita hidup selama di dunia, tapi ingatlah mempersiapkan akhirat seakan-akan kita mati besok. Ya. Patah tumbuh hilang berganti. Kami berharap, ya, di masa-masa mendatang kalian yang anak-anak muda yang masih kecil-kecil ini menjadi penerus perjuangan lembaga ini, ya, penerus
perjuangan lembaga ini termasuk lembaga di sekitar kita ada SD dan sebagainya. Pasti anak-anak kecil ini, anak-anak yang kelihatannya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa ke depan yang menjadi pemimpin. Ya. Mata tumbuh hilang berganti dengan pendidikan kader umat ini, insya Allah semuanya akan kita arahkan menuju ke situ. Kemudian anak-anakku sekalian, khutbatul aras ini, pekan perkenalan dalam apel tahunan ini adalah tonggak awal perjuangan bagi kami para pendidik untuk berusaha sungguh-sungguh mendidik kalian, memberikan ilmu yang kita miliki, berbagi pengalaman yang kita punya, dan segala-galanya dengan semangat yang tinggi, dengan semua motivasi yang ada untuk mendidik kalian menjadi generasi yang baik, ummatan wasato, umat yang moderat dan juga khair ummah, sebaik-baik umat yang kita dambakan. Ini juga merupakan tonggak awal buat kalian anak-anakku sekalian untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Banggakan orang tua, jangan berpikir di sini nggak ada teman, banyakkan di rumah. Di sini nggak enak, nggak kayak di rumah. Di sini nggak enak, makan yang ngambil sendiri, nggak diambil, nyuci sendiri. Orang tua kalian semua, terutama yang di pondok, sudah menitipkan kepada kami dengan ikhlas, maka ikhlaslah kalian mengikuti apa kata hati orang tua. Tinggal kalian bagaimana caranya membanggakan orang tua. Nggak usah banyak mengeluh, ya. Terlalu banyak mengeluh akan ketinggalan zaman, akan ketinggalan perubahan. Perubahan tidak akan pernah berubah, hanya kitalah yang bisa mengikuti atau tidak. Perubahan selamanya katanya perubahan, istiqomah. Kita bisa nggak ikuti perubahan, ya. Kalau pengen maju, ikuti perubahan dan perkembangan zaman, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada apel tahunan pekan perkenalan khutbatul aras ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak dan kita semua sebagai pendidik di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Iman ini. Semoga pondok kita, lembaga-lembaga di dalamnya, MTS, Kober, MD termasuk SD Tajur 2 juga maju dalam arti bukan gedungnya saja yang megah, tetapi kualitasnya semakin meningkat, ya. Orang anak-anak semakin beradab, anak-anaknya punya nilai tinggi dan semangat juang yang hebat. Semoga dikabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.